Oke anak-anak, udah lihat video yang tadi ya, yang sebelumnya itu. Nah, kita mau membahas tentang video itu kali ini. Jadi tadi itu video apa? Tadi itu video yang mengisahkan tentang peristiwa Perang Badar. Nah, kita kali ini mau membahas tentang Perang Badar. Kita akan membahas mengapa dinamakan Perang Badar, di mana terjadinya, kemudian apa sebabnya, kapan terjadinya, dan berapa jumlah pasukan kaum muslimin. Terus anak-anak ngelihat videonya boleh sambil makan, boleh sambil nyemil, boleh sambil minum ya, biar nggak bosen. Karena ini videonya agak panjang ini. Jadi siap-siap kita mulai video. Oke, jadi sebelum kita masuk ke Perang Badar, sebelumnya kita kan udah membahas tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan para sahabatnya ke Madinah ya. Jadi ketika Nabi dan para sahabatnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah ya, itu meninggalkan banyak sekali harta benda ya. Jadi banyak harta benda kayak hewan ternak, kebun, kemudian harta benda yang lainnya ditinggalkan. Gak semuanya dibawa sama kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah. Kenapa? Ya karena merepotkan ya. Jadi ketika kaum muslimin sampai ke Madinah, tahun pertama nggak terjadi peperangan. Karena di tahun pertama kayak yang kita bahas kemarin, Nabi Muhammad itu membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, kemudian mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin, dan lain sebagainya. Nah itu yang dilakukan Nabi Muhammad di tahun pertama Hijriah di Madinah. Nah selanjutnya tadi, jadi harta-harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah ketika ditinggal hijrah ke Madinah itu semuanya dirampas, diambil paksa oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Jadi diambil paksa. Nah, hasil rampasan harta kaum muslimin ini tadi itu dijual oleh kaum kafir Quraisy kemana? Ke Syam. Ya, dijual ke Syam. Syam itu di mana? Syam itu sekarang ada yang namanya Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Nah, 4 negara ini semuanya itu dulu namanya Syam, ya, negeri Syam. Nah, ketika itu pada tahun 2 Hijriah, ya, 2 Hijriah, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan berita, kabar bahwa ada sebuah kafilah dagang, ya, yang habis berdagang ingin pulang dari Syam menuju ke Mekah. Nah, orang, jadi kalau di peta itu kayak gini posisinya. Mekah, Badr, Madinah, yang paling atas Syam. Nah, ini kafilah dagang ini mau kembali dari Syam ke Mekah. Jadi pasti ngelewatin Madinah dan mereka lewat ke daerah yang namanya daerah Badr. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, siapa yang mau mengambil haknya kembali yang dulu ketika ditinggal hijrah ke Mekah dirampas atau diambil oleh kaum kafir Quraisy. Nah, maka ketika itu kaum muslimin yang ada di kota Madinah semangat, mau ini ngambil hartanya kembali ya, ngambil haknya kembali. Ketika itu kafilah dagang, ya, kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang mau pulang ke Mekah ini dipimpin sama Abu Sofyan. Biasanya namanya kafilah dagang itu kan membawa harta yang banyak, binatang ternak yang banyak, hasil dagangan yang banyak, dan hanya dikawal sama pasukan bersenjata yang sedikit, mungkin 20 atau 30 orang lah. Nah, jadi perkiraan kaum muslimin dan Nabi ketika itu, ini gampang, pasti enak ditaklukkan. Makanya ketika itu kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW berencana menghadang. Nah, perlu diingat ya, diingat. Nabi Muhammad bukan merampok, ya bukan, tapi mengambil harta kaum muslimin, hak-hak kaum muslimin yang dulu dirampas oleh kafir Quraisy ketika ditinggal hijrah ke Madinah. Jadi perlu dicatat, Nabi gak merampok ya. Nah, ketika itu kaum muslimin buat rencana ingin menghadang kafilah dagangnya Abu Sofyan ini. Tapi ternyata belum sampai di daerah yang hendak dicegat ini,
itu Abu Sofyan tahu duluan. Tahu kalau Nabi Muhammad pengen menghadang. Dari mana? Jadi Abu Sofyan ini punya anak buah. Anak buahnya pintar. Jadi ketika di jalan, anak buahnya Abu Sofyan ini melihat kotoran unta. Nah, kotoran unta tadi ini itu dikorek-korek ya. Dikorek-korek dan ternyata ada bekas kurma. Artinya apa? Artinya onta ini itu makanannya kurma. Dan onta yang makanannya kurma itu cuman onta yang ada di Madinah. Berarti di dekat sini ada kafilah yang akan menghadangnya dari Madinah. Maka ketika itu sebelum sampai di daerah Badar, Abu Sofyan sudah lebih dulu mengutus seseorang untuk duluan kembali ke Mekah minta bantuan bala tentara bahwa harta-harta mereka ingin dihadang, ingin dicegat oleh Muhammad. Makanya ketika itu penduduk Mekah ya, Abu Jahal menyiapkan pasukan banyak sekali. Ada yang menyebutkan 1000 pasukan, kemudian ada yang menyebutkan lebih. Jadi sekitar kurang lebih 1000 pasukan lebih sedikit ya. Jadi itu. Sedangkan kaum muslimin nggak tahu. Kaum muslimin ketika itu hanya membawa pasukan yang berjumlah 313 orang. Ada juga yang mengatakan 314 orang. Jadi seperti itu. Jadi aslinya kaum muslimin ini nggak bawa pasukan yang banyak, niatnya cuma pengen menghadang, persenjataannya nggak lengkap, malah dihadapi sama jumlah pasukan yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak, 3 kali lipat. 1000 pasukan ngelawan 313 atau 314 orang. Nah, akhirnya apa? Mau nggak mau, suka nggak suka, ridho nggak ridho, Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menguatkan hati para sahabat bersiap untuk berperang. Sebelum berperang, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, ada wahyu turun nggak untuk posisi kita bermalam di perang Badar ini?" Kata Nabi Muhammad, gak ada wahyu turun. Makanya ada salah seorang sahabat yang usul, "Wahai Rasulullah, kalau gitu kita kali ini membuat tenda di dekat sumur Badar." Karena apa? Karena di situ sumber air. Kalau kita menguasai sumber air, pasti musuh akan kehausan dan kalah. Nah, 1-0 kaum muslimin sudah menang duluan, menguasai tempat. Nah, ketika itu yang kedua, Nabi Muhammad SAW ini membuat pasukan ya, menyiapkan pasukan itu pas di atas matahari terbit ya. Jadi kalau matahari terbit dari sebelah timur, maka Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan di sebelah timur. Jadi apa tujuannya? Ketika nanti berperang itu musuh pandangannya silau. Kan kalau orang pandangannya silau kabur ya, nggak jelas ngelihatnya. Jadi itu tujuannya. 2-0 Nabi Muhammad menang dalam strategi. Nah, yang selanjutnya, Nabi Muhammad ini bisa tahu jumlah pasukan kaum muslimin. Dari mana? Jadi, ketika itu ada salah seorang koki ya, salah seorang juru masak dari kaum kafir Quraisy yang mengendap-endap ya, nyumput-nyumput pengen ngambil air di sumur Badar. Padahal sumur Badar itu masuk wilayah perkemahan kaum muslimin. Jadi ketika itu dia ditangkap dan ternyata dieksekusi, nggak disiksa ya, bukan disiksa, ditangkap kemudian sama Nabi ditanya, "Berapa jumlah pasukanmu?" Nah, kata orang ini, "Nggak tahu, saya cuma tukang masak," katanya. Makanya nih, cerdasnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad menanyakan, "Nah, kalau gitu kamu setiap harinya itu masak berapa ekor kambing, masak berapa ekor unta?" Nah, akhirnya sama orang ini disebutin, sekian. Nah, dari jumlah kambing sama jumlah unta yang disembelih ini, Nabi Muhammad bisa tahu, oh berarti jumlah pasukan kamu rata-rata sekian dan sekian. Nah, ini cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, ayo uti, ya, kita itu harus tahu. Jadi, zaman dulu Nabi Muhammad itu nggak cuman ngajarin para sahabat itu sholat, zikir, baca Quran, enggak. Nabi Muhammad itu juga ahli strategi perang, panglima perang. Nabi Muhammad itu juga salah seorang pemimpin ya, presiden. Jadi itu kecerdasan Nabi Muhammad SAW.
ketika hendak malam terakhir sebelum peperangan dimulai, Nabi Muhammad SAW ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari habis Isya sampai menjelang subuh. Ya, Nabi Muhammad SAW berdoa sangat serius. Nabi Muhammad sampai-sampai mengangkat tangannya itu tinggi-tinggi. Ya, sampai-sampai sorban yang dipakai Nabi itu jatuh. Dan ketika itu Abu Bakar melihat, kemudian Abu Bakar berkata, "Ya wahai Rasulullah, cukup. Pasti doamu itu dikabulkan sama Allah." Tapi enggak, Nabi Muhammad terus doa. Nah, doanya Nabi Muhammad yang terkenal itu apa? Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah ketika malam perang Badar, "Intuglak hadhil isobah lang tu'bad fil ardi ba'dal yaum." Ya Allah, kalau engkau mengalahkan pasukan kaum muslimin yang sedikit ini pada perang Badar ini, yang jumlahnya cuma 313 atau 314 orang, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi selama-lamanya. Ini doanya Nabi Muhammad. Nah, kemudian keesokan harinya ketika perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan bala tentaranya untuk membantu kaum muslimin ketika itu. Karena apa? Karena jumlahnya enggak seimbang. Nah, makanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan. Apa aja pasukannya? Nih. Jadi kalau Ayu Uti pengen baca cerita perang Badar lengkap, itu baca terjemahan surat Al-Anfal ya. Itu di situ menceritakan tentang perang Badar, banyak sekali. Jadi di antara pertolongan Allah itu adalah id yughashikumun nu'asa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rasa ngantuk. Bayangin, perang aja bisa ngantuk. Coba. Tapi ini ya bukan karena kaum muslimin malas-malasan, tapi memang karena itu salah satu pertolongan dari Allah. Diturunkan rasa ngantuk untuk istirahat ya, supaya kaum muslimin itu merasa tenang, merasa bisa istirahat, bisa tidur nyenyak. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ini memberikan bala tentara, yaitu adalah air hujan. Karena apa? Karena ketika itu di perang Badar banyak kaum muslimin yang merasa dirinya itu belum suci. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan untuk menenangkan hati kaum muslimin. Nah, selain itu juga turunnya air hujan ini supaya menguatkan langkah kaki kaum muslimin. Karena apa? Karena IoT, tanah di Indonesia sama tanah di Arab itu beda. Tanah di Arab itu rata-rata batu pasir. Nah, kalau pasir kesiram air, itu berarti kan dia semakin kuat ya, semakin padat. Nah, kalau kena air, itu langkah kakinya kaum muslimin itu semakin kuat. Ya, jadi nggak masuk ke pasir. Jadi seperti itu pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang jumlahnya sampai 1000 malaikat lebih bahkan ya, itu ditugaskan untuk membantu pasukan kaum muslimin. Terus peperangan terjadi dan akhirnya apa? Peperangan pada perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Padahal kalau dipikir secara logika jumlahnya gak seimbang. 1000 orang ngelawan 313 orang. Berarti satu orang itu harus bunuh 3 orang lebih ya. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar ketika itu. Nah, setelah perang Badar terjadi, selesai dimenangkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Jadi ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin pada perang Badar ketika itu adalah kurang lebih 50.000 keping emas ya. Satu keping emasnya itu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau dirupiahkan, kalau zaman sekarang dirupiahin, jadi sekitar jumlahnya itu 210 miliar. Itu jumlah ghanimah yang didapatkan ketika perang Badar ya, 210 miliar. Nah, ketika itu harta ghanimah dibagi-bagi oleh Nabi Muhammad SAW secara bijaksana. Jadi harta rampasan perang itu enggak diambil Nabi semua, enggak. Tapi dibagi-bagi ke kaum muslimin supaya merata. Jadi itu tadi ya kisah perang Badar yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi sekarang udah tahu apa sebabnya, kemudian kapan terjadinya ya. Jadi seperti itu. Ustaz akhiri walahir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.